Halo, selamat siang semuanya. Jadi kita kembali lagi untuk mengetahui tentang stock and flow diagram dalam sistem dynamics, gitu ya. Saya Fajar Ayu Pinagara. Di sini ada bukunya yang bisa dibaca, yaitu Sterman. Di buku Sterman itu ada di chapter 6 dan di Barlas. Nah, di Barlas itu merupakan kompaknya penjelasan sistem dynamic. Jadi kalau kalian baca satu Barlas itu sudah merangkum hampir semuanya lah gitu tentang sistem dynamics dari tools-nya aja ya dan cara itu juga kalian benar-benar meresapinya. Nah, sekarang mengenai stock and flow diagram. Jadi kan kemarin kita sudah bahas sebelumnya tentang causal loop diagram. Nah, sekarang di sini tentang stock and flow diagram. Jadi stok itu apa sih sebenarnya? Jadi stok itu nanti ada penggambarannya, dia merupakan suatu akumulasi state of variable. Jadi seperti kalian lihat kemarin ada suatu toko, pengunjung datang dan pergi. Nah, pengunjung yang datang ke suatu toko itu dihitung, pengunjung yang pergi dihitung. Nah, di toko itu merupakan stoknya. Pengunjung yang datang dan pergi itu merupakan inflow dan outflow-nya gitu. Sedangkan flow itu yang merepresentasikan rate of change. Jadi perubahan jumlah pengunjung di stoknya itu dipengaruhi sama pengunjung datang dan pergi kan. Nah, itu rate of change-nya. Ada waktu saat pengunjung itu datang dan pergi, makanya stock creates delay by accumulating the difference between inflow and outflow. Stok itu aturannya bisa hanya dirubah oleh adanya rate dari mereka. Rate itu nggak bisa saja nggak cuma satu. Misalkan ada yang lewat pintu depan, ada yang lewat pintu belakang gitu. Itu bisa. Cuman eh, secara simulasinya nggak boleh ada causal link. Jadi hanya dia dirubah oleh rates-nya dia. Ini berhubungan dengan nanti unitnya gitu. Stok itu bisa ada dua. Jadi ada apa namanya tangible dan intangible. Ada tangible quantity, ada tangible quantity, tadi ada tangible dan intangible, gitu ya. Kalau tangible itu berupa suatu wujud fisik, people, money, materials, unit, ya jiwa orang ya itu. Atau intangible dia merupakan psychological states, persepsi, expectation, moral, ada expected rate of inflation gitu ya. Nah, lalu di sini kita lihat ada SFD General Structure. Nah, ini kalau sudah masuk ke dalam simulasi Power Sim. Jadi saya harap kalian sudah mempunyai Power Sim ya, academic version atau yang free atau bisa minta sama asdos kalian gitu. Nah, di SFD ini kita lihat ada di Power Sim ini ya. Jadi di Power Sim ini kita lihat ada stok. Nah, ini stoknya. Dia dipengaruhi oleh flow, inflow, dan outflow. Nah, di sini ada lagi sih namanya auxiliary variable. Ini auxiliary variable, dia bisa berubah isinya formula gitu. Jadi nggak cuma angka di situ, jadi tapi isinya formula hitung-hitungan gitu ya. Kalau inflow di sini ternyata dia formulanya dipengaruhi sama konstan dan auxiliary yang nomor satu ini. Konstan di sini dia berbentuk prisma. Kalau di Power Sim dia berbentuk apa nih namanya segi 4. Dia angkanya tidak akan berubah sepanjang waktu selama bentuknya segi 4. Tapi ada di I think itu software yang lain dia bentuknya sama aja. Jadi konstan auxiliary sama aja. Tinggal isinya aja. Kalau isinya angka satuan ya dia nggak akan berubah. Tapi kalau yang formula dia akan berubah. Gitu. Intinya di situ aja ya. Jadi nanti yang lainnya bisa sambil jalan untuk penjelasannya. Jadi stok itu bisa merupakan apa saja yang bisa kita hitung. Kayak di balance sheet itu merupakan stok gitu. Kalau income statement itu biasanya variabel gitu ya. Nih, kita lihat ada stok inventory sama stok jiwa orang atau people, stock of people demand. Nah, kita lihat di sini misalnya inventory masuk dan keluar, masuk dari production, keluarnya shipment atau keluarnya juga bisa spoilage atau shrinkage ya atau defect produk or apapun. Itu yang bisa mempengaruhi naik turunnya angka inventory. Kalau kita berproduksi berarti inflow karena menambah. Nah, kalau shipment sama spoilage, dia akan mengurangi jumlah inventory kita yang ada di pabrik. Sedangkan kalau people atau jiwa orang dalam suatu perusahaan bisa bertambah karena adanya hiring rate.
ya. Workforce gitu ya, karena dia ada hiring rate, workforce-nya nambah. Biasanya satuannya ialah orang per tahun, orang per bulan gitu. Nah, dia keluar karena ada quit rate. Nah, kenapa ada quit rate? Ada orang keluar karena mungkin ada layoff atau ada retirement, intinya seperti itu. Kalau tadi unit inventory itu biasanya dalam satuan unit. Sehingga produksi itu rate itu selalu unit per waktu, unit per time. Shipment juga unit per time nantinya ya, yang setelah dihitung nanti. Nah, di sini merupakan mathematical representation. Jadi kita kalau melihat sistem dynamic itu ada loh mathematical behind-nya gitu. Logika matematikanya tuh ada. Dari kalau kita lihat di sini hydraulic metaphor, stock and flow diagram, integral, differential equation itu merupakan hal yang sama kalau kita lihat. Kalau kita lihat di situ merupakan hal yang sama. Karena intinya dia stok merupakan sesuatu yang mengakumulasi, ada naik dan turun. Nah, kalau di integral yang kita akan lihat setelah ini, integral dan differential equation, ini jelasnya sebenarnya lihat di buku ya. Ini karena saya copy dari buku, jadi ini harusnya ialah sama dengan di sini. Yang saya sama dengan di sini. Ya. Each representation contains precisely the same information. Nah, ini untuk simboliknya stok inflow dan outflow. Populasi aja kalau kita lihat birth sama death. Nah, gitu. Mathematically, the above diagram state that ini diferensialnya itu merupakan populasi itu merupakan akumulasi dari si birth dan death gitu. In a continuous model ya, populasi dalam waktu T ialah populasi pada waktu 0 ditambah dengan integralnya atau perbedaan bersama death, perubahan. Gitu. Nah, kalau kita lihat dari selanjutnya, kalau kita lihat ya, in numerical simulation, the same equation is approximately represent ya. Kalau di sini populasi T sama dengan populasi T dikurang waktu kemarin ditambah dengan asal T-nya itu berkelanjutan gitu. Bersama date di waktu T 1, 2, dan 3. Atau stok T ialah sama dengan stok di waktu ke 0 ditambah dengan perubahan flow-nya. Nah, gimana nih mengaplikasikannya ini kalau dalam integral differentiation-nya? Karena kalau di kayak di kita, sistem dinamik itu sudah dipelajari di teknik industri, ada di ITB juga dipelajari, di IPB pun ada gitu. Jadi emang ini multidisiplin ya. Jadi enggak kita tergantung kita menginjaknya dari mana. Karena kita dalam bidang sosial, kita biasanya melihat ke konsepnya dan pengaplikasiannya. Jadi kita nggak melihat ini berasal dari mana sih gitu. Nah, ini hanya merupakan briefnya aja. Contohnya di sini stok ya. Nah, ini kan tadi stok T ialah stok ke 0 waktu di inisial waktu ditambah dengan perubahan flow-nya tadi. Misalnya populasi di waktu ketiga sama dengan populasi di waktu ke 0 berapa ditambah populasi di waktu ke 1, populasi waktu kedua, dan populasi waktu ke 3. Nah, lalu gimana cara menghitung populasi 1, 2, dan 3? Populasi ke 0 diketahui. Populasi 0 diketahui, lalu dia menghitung bersama date perubahannya berapa sih dari waktu 0 sampai ke 3. Ya, atau bersama date ini perubahan si flow-nya. Sama ya kalau kita lihat di sini. Nah, sama kan kalau kita lihat. Oke, nah diketahuinya seperti ini. Populasi ke 0 itu inisialnya dia ada 100 populasi di kota tertentu. Time pertama ada inflow 20, outflow-nya 10. Ya kan? Nah, time kedua ada inflow orang masuk segini, ini dan orang keluar segini. Time ketiga segini. Pertanyaannya tadi ini populasi di waktu ketiga berapa dong kalau kayak gitu? Kalau kita lihat dari gambar gini jelas ya cara merhitungnya. Kita jumlahkan aja gitu kan. Jadi ada berapa nih perubahannya? Di waktu ke 10, ada 10 pertambahan, penjumlahan, pengurangan 10 dan tidak ada yang berubah di waktu ketiga. Nah, ini sama dengan perubahan bersama date-nya sebenarnya. Lalu populasinya gimana? Nah, kita lihat satu-satu. Populasi di tahun pertama 110 kan berarti kan ada penambahan 10. Tahun kedua, tahun ketiga bisa ya, kita berhitungnya bisa. Nah, iyalah seperti ini. Jadi di waktu populasi tahun ketiga itu ternyata ada 100. Nah, jadi sama aja seperti ini. Kayak kita ngitung di sini 100 ditambah 10 dikurang 0 gitu ya. Jadi ini perubahannya.
si sigma dari flow-nya tadi ini, sigma dari flow-nya ini. Dan ternyata tidak ada perubahan di waktu ketiga, walaupun ada data seperti ini, inflow dan outflow. Kayak gitu. Oke ya, semoga tidak ada pertanyaan. Nah, lalu kita melihat ke structure and behavior tadi kemarin, kita udah lihat ada positive loop sama balancing loop. Nah, yang disebut structure itu yang mana sih? Si CLD-nya itu. Yang kemarin kita lihat CLD structure. Tabungan dan bunga meningkat dan jumlah penduduk sama mengurangi jumlah lapangan kerja. Nah, pengurangi jumlah lapangan kerja bisa mengurangi jumlah penduduk ya, itu untuk hal lain lagi ya. Jadi ini banyak justifikasinya, tapi intinya reinforcing loop membawa pada exponential, either exponential growth or exponential decay. Jumlah lapangan kerja balancing loop juga akan membawa pada kesetimbangan seperti itu. Oke. Nah, CLD to SFD ini sama-sama masih dalam struktur gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ini CLD-nya. Sorry. Ini CLD-nya. Masih ingat yang kemarin posisi keran, aliran air, akumulasi. Nah, besar kecilnya rate akan mempengaruhi level. Level dapat memberi feedback untuk memperbesar atau memperkecil rate. Jadi ini merupakan causal loop diagramnya. Dan ini merupakan perwujudan dari stock and flow diagramnya. Nah, airnya makin lama makin apa? Airnya makin lama makin stabil. Ya kan, karena dia balancing loop di sini kalau ingat kemarin. Levelnya lama-lama dia makin lama makin stabil. Dia sesuai sama si desired-nya. Jadi sampai penuh, sampai misalnya embernya penuh. Misalnya seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu si L2 SFD, structure. Nah, kita akan lanjutkan ke part setelahnya, yaitu beberapa contoh dalam stock and flow diagram. Terima kasih.